Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng saya di channel saya di Ilmu Teknik, dimana channel ini pastinya akan memberikan ilmu-ilmu baru kepada teman-teman semua, memberikan ilmu-ilmu yang pastinya bermanfaat bagi teman-teman semua, juga pastinya berguna bagi teman-teman semuanya. Oke, tapi tetap jangan lupa support channel ini ya teman-teman ya, dengan cara subscribe channel saya, like dan share video saya agar saya tetap semangat memberikan ilmu-ilmu yang baru kepada teman-teman semua, dan memberikan pengalaman-pengalaman saya kepada teman-teman semua, agar kita sama-sama kaya ilmu, agar kita sama-sama mengerti, dan agar kita sama-sama lebih paham lagi teman-teman ya. Oke teman-teman, pada kali ini yang pastinya saya akan memberikan ilmu-ilmu yang pastinya berguna bagi teman-teman ya, terutama untuk adik-adik yang barusan lulus sekolah SMA ataupun SMK, ataupun teman-teman yang baru lulus kuliah dan masih fresh graduate ya teman-teman ya. Kali ini saya akan memberikan ilmu yang penting bagi teman-teman semua, yaitu tentang mengenal sistem kerja, kontrak, harian, dan borongan di dunia industri. Nah, sebelum teman-teman melamar pekerjaan di perusahaan yang teman-teman ingin lamar, teman-teman harus paham dulu ya tentang sistem kerja di sana. Nah, karena jangan sampai teman-teman ketika melamar kerja di sana, nah teman-teman tiba-tiba menyesal ya, karena tidak tahu tentang sistem kerja di sana. Nah, dan akhirnya tidak sesuai dengan keinginan teman-teman di sana. Nah, jadi di sana itu, di perusahaan yang teman-teman lamar itu, sebelum itu teman-teman harus lebih paham lagi ya tentang sistem kerjanya di sana. Baik itu ada sistem kerja kontrak, ada harian, dan ada borongan hasil teman-teman ya. Jadi untuk supaya teman-teman tidak awam ya tentang pengetahuan ini, maka saya akan memberikan ilmunya teman-teman ya. Saya harap teman-teman cepat mengerti, saya harap teman-teman cepat paham tentang ilmu ini ya teman-teman ya. Oke, kali ini saya akan memberikan ilmu ini langsung aja ya, saya akan bahas semuanya secara tuntas kepada teman-teman semua. Oke, di sini ada beberapa macam sistem kerja di industri, terutama di Indonesia nih teman-teman ya. Di tahun-tahun ini banyak sekali bermunculan tentang perubahan sistem kerja oleh perusahaan di Indonesia, terutama tentang status pekerja tersebut teman-teman ya. Karena yang namanya perusahaan teman-teman ya, yang namanya kita kerja ke perusahaan, baik itu industri ataupun instansi yang lainnya teman-teman ya, ataupun di perusahaan lainnya, itu pastinya kan ada perusahaan ya, pasti perusahaan itu ingin margin atau ingin keuntungan yang besar dengan pengeluaran yang kecil teman-teman. Nah, akhirnya yang namanya seperti itu, kita sebagai tenaga kerja pun ya terkena dampaknya. Dampaknya seperti apa? Dampaknya yaitu sistem kerja. Sistem kerjanya pastinya diubah teman-teman. Dari yang kita bisa pendapatan UMK, seandainya kita pendapatannya UMK 3 juta. Nah, karena ada sistem seperti itu yang setiap tahunnya UMK itu semakin mahal ataupun semakin naik. Nah, maka perusahaan pastinya akan berpikir seperti itu dengan mengganti sistem kerjanya teman-teman. Baik yang pertama dari kontrak tiba-tiba menjadi ke harian atau harian lepas ataupun borongan. Nah, seperti itu. Pastinya itu nanti akan menguntungkan perusahaan dan kita yang tidak untung teman-teman ya, karena seperti itu. Jadi di Indonesia itu ada 3 macam sistem kerjanya teman-teman ya. Yang pertama sistem kerja kontrak, yang kedua sistem kerja harian, dan yang ketiga sistem kerja borongan hasil. Semuanya ini akan saya bahas tuntas kepada teman-teman. Saya akan bahas semuanya supaya teman-teman lebih paham dan tidak awam tentang pengetahuan ini, sehingga teman-teman tidak dibohongin lah oleh perusahaannya, sehingga teman-teman sudah paham ketika teman-teman semua, adik-adik semua ingin melamar kerja, teman-teman tidak menyesal belakangnya nantinya. Oke, langsung aja. Yang pertama itu sistem kerja kontrak teman-teman ya. Sistem kerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu, nah atau disebut PKWT teman-teman ya, adalah suatu sistem kerja yang dimana ada suatu perjanjian tertulis yang mengikat pihak pertama itu perusahaan pemberi kerja dengan pihak kedua penerima kerja. Nah, penerima kerja ini yang melamar teman-teman ya, yang melamar kerja dengan waktu tertentu.
bisa per bulan ataupun per tahun. Nah, yang dimaksud per bulan ataupun per tahun ini ketika kita ikut sistem kerja kontrak ya teman-teman. Di sistem kerja kontrak itu nanti sebelum kita jadi karyawan di sana, kita akan diberikan surat perjanjian kontrak teman-teman. Nah, di surat perjanjian kontrak itu semuanya nanti dijelaskan hak-hak kita apa saja, kewajiban kita apa saja. Nah, nanti yang didapatkan apa saja dari perusahaan tersebut teman-teman. Wajib teman-teman membaca semuanya dulu, wajib dipahami, wajib dibaca semua dulu ya. Jangan sampai teman-teman nanti main tanda tangan aja, nah teman-teman nggak tahu nanti hasilnya apa, isinya itu apa. Nah, jadi jangan sampai seperti itu ya teman-teman. Teman-teman baca dulu, teman-teman pahami dulu surat perjanjian kontraknya itu, baru teman-teman tanda tangan bermaterai. Karena jangan sampai nantinya teman-teman pas ada apa-apa ya, ada apa-apa belakangnya teman-teman nggak tahu, padahal teman-teman sudah tanda tangan di kontrak itu dan sudah ada keterangan tertulisnya di kontrak itu teman-teman. Yang itu lebih fatal teman-teman ya. Nah, jadi untuk kontraknya itu biasanya tergantung perusahaan teman-teman. Ada yang per bulan ataupun yang 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Nah, itu yang per bulan kontraknya. Sedangkan yang per tahun nih ada yang 1 tahun, terus diperpanjang lagi 1 tahun, terus diperpanjang lagi 1 tahun. Dan ada juga seperti ini teman-teman. Jadi perusahaan itu kontraknya per tahun. Dia kontraknya 1 tahun. 1 tahun habis diperpanjang lagi 1 tahun. Jadi 2 tahun. Nah, 2 tahun habis. Nah, dia nanti akan ada 2 penilaian. Nah, dari 2 tahun selesai itu nanti dia bisa jadi karyawan tetap ataupun habis masa kontraknya. Nah, jadi habis masa kontraknya itu berarti dia tidak bekerja lagi gitu teman-teman. Jadi maksimal 2 tahun. Nah, ada juga yang seperti itu. Ada yang juga yang setiap tahun diperpanjang, 1 tahun diperpanjang, 1 tahun diperpanjang, 1 tahun diperpanjang, seterusnya teman-teman. Tergantung perusahaannya masing-masing teman-temannya. Nah, jadi seperti itu yang namanya sistem kerja kontrak atau PKWT teman-teman. Fasilitas apa saja sih yang didapat? Nah, fasilitasnya itu yang biasanya didapat dari PKWT itu, yang pertama, ini pastinya dicari oleh teman-teman semua ya, gaji pokok UMK. Nah, rata-rata teman-teman, jika kita ikut sistem kerja PKWT itu pastinya gajinya UMK teman-teman. Gajinya UMK itu biasanya setara dengan UMK semuanya di UMK kita di kota kita ya, kita bekerja di kota kita ya. Semuanya kita ambil satu kota lah. Kita ambil satu kota itu di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo itu semuanya UMK-nya 4.300.000 lah ya, katakan begitu. Nah, itu pastinya kita dapat gaji segitu nantinya. Nah, itu entah lain dengan lemburannya nantinya teman-teman ya. Yang kedua ini ada jenjang karir. Jenjang karir pastinya jelas teman-teman ya, jika di PKWT itu. Jadi dari kita operator biasa, nantinya kita bisa jadi leader ataupun senior supervisor ataupun junior supervisor nantinya teman-teman. Pastinya ada jenjang karir yang jelas. Nah, itu yang namanya jenjang karir. Yang ketiga apa? Kita mendapatkan THR. Nah, THR ini tunjangan hari raya. Tunjangan hari raya ini biasanya kita keluar jika sudah mendekati hari raya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu. Tapi biasanya tergantung perusahaan teman-teman ya. Ada yang biasanya nunggu 1 bulan, nunggu 1 tahun baru dapat, ataupun masa kerjanya sudah 1 tahun baru dapat, ataupun ada yang masa kerjanya hanya 6 bulan baru bisa dapat. Itu tergantung perusahaannya masing-masing teman-teman. Dan biasanya di samping THR itu biasanya kita juga dapat tunjangan akhir tahun. Tunjangan akhir tahun, biasanya bonus akhir tahun teman-teman. Biasanya itu kita dapat juga, tapi tergantung perusahaannya teman-teman. Yang keempat, kita mendapatkan BPJS. Baik BPJS yang ketenaga kerjaan ataupun kesehatan teman-temannya, itu wajib. Itu biasanya sudah terdaftar kita teman-teman ya. Dan biasanya yang BPJS ketenaga kerjaan itu nantinya itu bisa dicairkan teman-teman, tapi menunggu teman-teman kalau sudah tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Nah, itu biasanya bisa dicairkan teman-teman ya. Nah, yang kelima itu kita mendapatkan seragam kerja. Nah, seragam kerja itu pastinya kita dapat teman-teman jika kita sistem kerjanya PKWT atau perjanjian kerja. Hanya kita difasilitasi seragam kerja ataupun sepatu kerja. Nah, biasanya dapat seperti itu. Nah, terus yang kedua yaitu sistem kerja harian. Sistem kerja harian ini teman-teman ya,
itu biasanya juga banyak di Indonesia teman-teman yang dipakai. Sistem kerja harian ini adalah sistem kerja yang dimana tidak ada keterikatan antara pekerja dengan perusahaan. Dengan menggunakan sistem bekerja dibayar, tidak bekerja tidak dibayar. Hanya saja untuk gaji yang disepakati dibayar per hari sesuai ketentuan perusahaan teman-teman ya. Jadi seperti itu. Jadi intinya itu kalau sistem kerja harian itu gajinya pastinya di bawah UMK teman-teman. Dan itu biasanya kita kalau kerja kita dibayar, kalau nggak kerja kita nggak dibayar gitu. Dan biasanya itu fasilitasnya yang didapatkan itu beda dengan kita menggunakan sistem kerja kontrak teman-teman. Biasanya UMK kita menggunakan UMK 2.500.000 ya. Per harinya kalau dihitung itu seandainya 120.000. Nah, sedangkan kita dengan menggunakan sistem kerja harian ini, kita bisa per harinya cuma 80.000 teman-teman. Biasanya jauh dari UMK gitu teman-teman. Itu yang sistem kerja harian. Biasanya seperti itu teman-teman. Nah, ini juga ada. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika melamar pekerjaan di perusahaan itu, dan teman-teman harus bertanya sistem kerjanya di sini seperti apa gitu teman-teman ya, ke pihak HRD-nya teman-teman. Fasilitas apa saja sih yang didapatkan di dalam sistem kerja harian? Yaitu fasilitas yang didapatkan untuk sistem kerja harian ini berbeda dengan sistem kontrak, yaitu secara gaji dan tunjangannya teman-teman pastinya beda. Yang namanya sistem kerja harian itu pastinya kan beda teman-teman ya, jauh dari UMK ya. Yang pertama gaji yang tidak UMK. Nah, seperti yang saya bilang tadi, seandainya gaji UMK-nya itu per harinya 120.000, sedangkan kita ikut yang harian, sistem kerja harian itu cuma dapat per harinya 80.000 teman-teman. Jadi jauh dari kata UMK. Dan biasanya itu bisa dibayarkan gajinya itu per minggu ataupun per bulan gitu teman-teman ya. Itu yang sistem kerja harian. Beda yang dengan kontrak. Kalau kontrak itu pastinya per bulan gajinya teman-teman. Yang kedua kita tetap dapat BPJS teman-teman. BPJS baik ketenaga kerjaan dan kesehatan. Itu baik yang di sistem kerja harian teman-teman. Lanjut, ini kita ke sistem kerja borongan. Ketiga ini ada sistem kerja borongan. Nah, ini biasanya teman-teman ya. Sistem kerja borongan nih biasanya yang paling nggak bagus lah ya. Yang paling nggak bagus. Jadi teman-teman harus hati-hati ketika melamar kerja. Sistem kerja borongan ini biasanya kalau kita melamar kerja itu tanpa adanya tes, tanpa adanya berkas-berkas apa-apa, kalau kita melamar langsung diterima. Gitu biasanya teman-teman. Jadi sistem kerja borongan ini adalah sistem kerja di mana pekerja hanya akan dibayar sesuai dengan hasil kerja pekerja itu sendiri, yang jumlah pembayarannya sudah ditentukan oleh perusahaan gitu teman-teman ya. Jadi yang namanya sistem kerja borongan ini, seandainya teman-teman masuk ke sistem kerja borongan ini, teman-teman melamar pekerjaan di perusahaan, katakanlah contoh perusahaan pemotongan ayam. Nah, teman-teman bagian operator pemotongan ayam. Nah, teman-teman di bagian pemotongan ayam itu gajinya teman-teman ya, itu dihitung per potongan ayam itu teman-teman. Jadi per biji berapa per pekerjaannya teman-teman. Seandainya teman-teman sekali potong ayam itu dihargai dengan Rp2.000. Nah, teman-teman dalam satu shift atau dalam satu hari bekerja itu teman-teman berapa kali berhasil memotong ayam itu. Seandainya teman-teman dalam satu shift itu 50 ekor ayam yang sudah bisa teman-teman potong, berarti ya 50.000 dikali 2.000, ya itu gajinya teman-teman per hari ya. Jadi seperti itu. Jadi nggak ditentukan per harinya, pastinya beda. Dan yang lebih yang lebih gak enaknya lagi kalau sistem borongan nih, itu kan bahan bakunya kan pastinya nggak selalu ada teman-temannya, nggak selalu nggak selalu ada terus lah teman-temannya. Kalau bahan bakunya itu sedikit, otomatis teman-teman nanti dapatnya per harinya sedikit. Jadi nggak tentu teman-teman nanti lebih jauh lagi dari sistem kerja harian yang didapatkan. Kalau harian nih pastinya per harinya sudah ditentukan ya. Sedangkan kalau borongan ini semakin banyak teman-teman hasilnya, semakin banyak ya hasilnya, uangnya juga banyak. Tapi kalau sedikit hasilnya ya dapatnya teman-teman uangnya sedikit juga. Itu yang namanya sistem kerja borongan teman-teman. Nah,
fasilitas apa saja sih yang didapatkan di sistem kerja barongan ini? Yang pertama yaitu banyak kekurangan dalam sistem kerja ini karena jauh di bawah upah standar untuk pekerja. Nah, jadi seandainya teman-teman kalau satu hari itu cuman bisa bekerja dan mendapatkan 50.000, ya 50.000 itu teman-teman per harinya gitu. Jadi semakin banyak ya dapatnya banyak, kalau sedikit ya dapatnya kerjanya dapat uangnya sedikit juga teman-teman. Nah, ini jadi disarankan untuk teman-teman harus lebih memahami tentang sistem kerja ini ya teman-teman. Nah, fasilitasnya apa saja sih yang didapat? Yaitu satu, alat kerja. Contohnya seperti teman-teman melamar pekerjaan di pemotongan ayam. Nah, teman-teman mendapatkan sarung tangan, mendapatkan pinjaman sepatu, atau mendapatkan pinjaman alat-alatnya. Nah, seperti itu teman-teman. Yang kedua yaitu mendapatkan BPJS, baik ketenagakerjaan dan kesehatan. Nah, jadi dua itu teman-temannya. Jadi teman-teman semuanya, saya harapkan lebih memahami lagi tentang sistem kerja di sana seperti apa. Nah, jangan sampai teman-teman menyesal nanti belakangnya teman-teman gitu. Oke. Nah, jadi ilmu itu saja yang bisa saya berikan kepada teman-teman semua. Semoga teman-teman lebih mengerti lagi, lebih paham lagi ya teman-temannya tentang sistem kerja di Indonesia, agar teman-teman tidak menyesal nanti belakangnya teman-teman ya. Oke, tetap support channel saya agar saya tetap selalu memberikan ilmu-ilmu yang baru lagi kepada teman-teman semua, yaitu dengan cara subscribe channel saya di Ilmu Teknik, like, share dan video saya, agar saya tetap semangat memberikan ilmu-ilmu yang baru kepada teman-teman semua. Oke, salam teknik, salam ilmu teknik.